Selamat siang, saya Rana Cynthia Paulina Sitorus dengan NIM 1700884202009. Saya dari Universitas Batanghari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Matematika. Jika saya jadi Menteri Pendidikan, apa yang akan saya lakukan? Sebetulnya saya bingung harus memulai membenahi bagian mana seandainya saya jadi Menteri Pendidikan. Karena setiap ganti pemerintahan sistem dirombak total. Kemudian murid-murid Indonesia menjadi korbannya. Lihat saja dari kurikulum yang berganti. Dari KTSP 2004 kemudian 2013. Lalu entah apa lagi. Jadi kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya akan menyempurnakan kurikulum yang sudah ada. Mengambil apa saja yang baik pada kurikulum sebelumnya. Lalu memperbaiki yang harus diperbaiki dan dihapus yang tidak berdampak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Seperti misalnya, sekolah yang sampai sore, itu membuat anak-anak jenuh, karena waktu habis untuk di sekolah, tidak ada waktu untuk mengembangkan kemampuannya yang lain, tidak ada waktu untuk bermain, dan tingkat stres menjadi lebih tinggi. Anak-anak dipaksa untuk terus belajar, itu membuat anak-anak menjadi stres dan malas ke sekolah, bukan malah membuat anak-anak cerdas dan pintar. Jadi waktu di sekolah bisa agak dikurangin, sekolah maksimal sampai jam 1 siang. Saya akan lebih menekankan pendidikan karakter dalam pendidikan di Indonesia. Banyaknya permasalahan kenakalan remaja di Indonesia diakibatkan kurang seriusnya pemerintah dan tenaga pendidik dalam menjalankan dan melakukan kontrol dalam melaksanakan pendidikan karakter yang diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan dan pendidikan karakter harus terjalin hubungan antara guru, keluarga, dan masyarakat agar adanya kesinambungan dan keharmonisan. Dan andai saya menjadi Menteri Pendidikan, saya ingin mewujudkan pendidikan yang berkarakter yang berkualitas. Dan saya juga akan menerapkan konsep dari buah pikir Ki Hajar Dewantara yang terdapat pada buku Pusara 1940, yaitu yang pertama, rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup bermasyarakat. Kedua, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu dan tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan kehidupan anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Ketiga, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tak mungkin pendidikan mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Kemudian saya ingin melakukan penyetaraan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah yang ada di desa. Apapun upayanya, pokoknya semua anak-anak di desa terpencil bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena sarana dan prasarana itu sangat penting bagi kemajuan siswa. Misalnya, buka frekuensi internet untuk daerah tertinggal yang terpencil. Tujuannya adalah agar daerah-daerah terpencil dan tertinggal bisa mengurangi ketertinggalan mereka. Setelah daerah tertinggal ini bisa mengakses internet, barulah pendidikan bisa diharapkan merata di seluruh Indonesia. Karena bisa dikendalikan dari pusat. Kemudian pembangunan sekolah dan fasilitasnya. Kalau media televisi mau ikut ambil bagian dengan mengumpul koin untuk semua sekolah tertinggal, saya yakin lebih banyak orang tergerak untuk menyumbang. Mulai dari uang, desain sampai dengan meja tulis, kursi, lemari, dan sebagainya. Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah untuk membangun semua sekolah, saya tidak yakin itu akan pernah terjadi. Kemungkinan yang terjadi adalah ketika membangun sekolah yang sekolah A sudah rusak lagi. Dan saya akan memperhatikan pendidikan anak negeri yang masih sering terabaikan, terutama di daerah pedalaman. Saya akan fokus untuk menyamaratakan standar pendidikan yang seharusnya sama di seluruh pelosok Indonesia. Saya juga akan mengirimkan tenaga pendidik ke pelosok-pelosok, juga membantu membayar pendidikan bagi mereka yang sangat tidak mampu. Lalu saya juga akan memberikan penyuluhan kepada warga Indonesia bahwa sekolah itu penting, supaya kesadaran terhadap pendidikan di Indonesia meningkat. Saya ingin para guru mulai menghargai, menghormati, dan mendengarkan siswa. Tak lagi guru itu tahu segalanya dan bisa semuanya. Guru tak boleh menghakimi, mengadili, apalagi mengajak siswa berkompetensi.
Tiap guru mesti meyakini kalau siswa tak bisa diperlakukan sama, dan mulai percaya tiap siswa itu punya potensi dan keunikannya sendiri. Yang saya utamakan pada guru adalah ajakan pada mereka untuk berani berpikir beda. Berbeda itu wajar, dan bahkan beda itu penting. Sehingga murid punya keberanian untuk menyatakan pandangan, meski itu pandangan yang berbeda dari sekitarnya. Saya katakan pada guru kalau murid itu bukan barisan serdadu, tapi himpunan seniman yang unik dan istimewa. Bebaskan murid untuk berimajinasi, sehingga sekolah itu bukan lagi lahan untuk menanam kepatuhan, melainkan ruang di mana kebebasan dirayakan. Dan saya juga akan lebih memperhatikan kesejahteraan guru, dan lebih mengutamakan keprofesionalitasan buat para guru. Soalnya guru itu punya peran penting untuk pendidikan bangsa. Apalagi banyak saat ini guru honorer sangat jauh dari kata cukup. Saya juga akan meningkatkan kualitas pengajar. Tenaga pengajar yang baik bukan hanya orang yang pintar, tetapi juga orang yang mampu menyampaikan kepintarannya itu ke anak didiknya. Jadi saya akan mengusulkan tes praktek mengajar untuk calon tenaga pengajar, supaya nanti tenaga pengajar itu adalah orang yang benar-benar bisa mengajar dan membuat workshop pelatihan untuk guru-guru. Kemudian untuk administrasi pendidikan, menurut saya gak banyak yang harus diubah, seperti pembuatan RPP setiap kali pertemuan itu akan tetap dipertahankan. Pembuatan silabus dari pusat juga akan harus tetap dipertahankan agar seluruh siswa di Indonesia acuan pelajarannya sama. Penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi juga harus tetap dipertahankan, karena menurut saya itu sangat membantu masyarakat, tetapi kendalanya di pembangunan sekolah yang belum merata di mana-mana. Maka dari itu, diupayakan untuk terus membangun sekolah-sekolah agar sistem zonasi bisa lebih efisien. Sistem penilaian juga akan terfokus bukan dari hanya nilai yang siswa dapat dari ujian atau dari tugas-tugas yang dikerjakan, tapi dari karakteristiknya dan keterampilannya. Karena banyak siswa sekarang hanya mengejar nilai, apapun dilakukan hanya untuk nilai, dan kebanyakan akan menyontek tanpa harus berpikir dan belajar. Dan banyak siswa sekarang yang tidak menghargai proses. Jadi sistem penilaian kali ini guru harus lebih dekat ke siswa agar memahami karakteristik siswa itu. Bagaimana dan guru itu dituntut harus sering diskusi ke siswa agar memahami gaya berpikir siswa tersebut. Sekian pendapat saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.